Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tony Worok dengan NIM 121303089. Tujuan saya membuat video ini guna menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah Ilmu Negara. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai materi-materi dari Ilmu Negara itu sendiri. Dimulai dengan konsep dasar Ilmu Negara. Konsep negara menurut George Jelinek terbagi pada dua hal. Yang pertama adalah Allgemein Staatsrecht, yaitu membahas teori-teori tentang negara yang berlaku umum terhadap semua negara. Dan yang kedua adalah Besonder Staatsrecht, yaitu khusus membahas teori-teori tentang negara itu sendiri. Ruang lingkup ilmu negara menurut Kelsen ialah aspek hukum atau non-meta yuridis, sedangkan menurut Knanenbuch ialah antitesis dari pemahaman Kelsen. Asal mula ilmu negara diprakarsai oleh George Jelinek di Jerman pada tahun 1882 dan di Indonesia sendiri diprakarsai oleh UGM pada tahun 1946. Objek dari ilmu negara ini pertama membahas mengenai asal mula negara, kedua adalah hakikat negara, dan yang ketiga membahas mengenai bentuk-bentuk negara dan pemerintah. Hubungan dengan ilmu lain. Yang pertama, ilmu negara ini berhubungan dengan hukum tata negara, hukum administrasi negara, ilmu politik, dan ilmu ekonomi. Aliran-aliran dari ilmu negara sendiri diprakarsai oleh banyak tokoh terkenal, diantaranya Socrates, Plato, Aristoteles, dan Epicurus. Definisi dan hakikat negara. Secara etimologi, kata negara berasal dari kata state, itu dalam bahasa Inggris. Yang kedua adalah staat dalam bahasa Jerman dan Belanda, dan etat dalam bahasa Prancis. Di Indonesia sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kota besar. Tidak jauh beda dengan Yunani yang bernama polis, artinya juga kota besar. Dalam sejarahnya juga ada kerajaan di Indonesia yang menggunakan kata negara, ialah Kerajaan Tarumanegara. Kemudian ada juga sebuah kitab yang fokus membahas mengenai kenegaraan yang disusun oleh Empu Prapanca yang berjudul Negara Kertagama. Lalu unsur-unsur negara berdasarkan Konvensi Montevideo tentang hak dan kewajiban negara tahun 1933. Di antaranya yang pertama adalah wilayah, yang kedua penduduk, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat adalah pengakuan. Dilanjutkan kepada teori ilmu negara. Yang pertama adalah teori negara formal, yaitu menghendaki bahwa sebuah negara berdasarkan pada realitanya, bercita-cita memperbaiki dan memajukan negara. Teori negara formal ini bersifat normatif dan yuridis. Kaidahnya ialah Dasolen dan Dasein. Dasolen disebut kaidah hukum yang menerangkan kondisi yang diharapkan, sedangkan Dasein dianggap sebagai keadaan yang nyata. Teori negara kapitalis yang kedua. Negara hanya mempunyai peranan kecil. Menurut gagasan dari Adam Smith, ada 3 fungsi pemerintahan, yaitu yang pertama, pemerintah memelihara keamanan negara, yang kedua, menyelenggarakan keadilan, dan yang ketiga adalah menyediakan barang-barang yang tidak disediakan. Lalu, teori negara menurut Marxis klasik diprakarsai oleh Karl Marx. Beliau menyebutkan bahwa negara adalah alat kelas yang berkuasa atau kaum borjuis dan kapitalis untuk menindas atau mengeksploitasi kelas yang lain, yaitu buruh. Dilanjut kepada teori negara Bonapartis. Gagasan atau ide yang diasih oleh Louis Bonaparte menyebutkan bahwa negara adalah sebagai satu alat untuk mewujudkan kapitalisme, menjadi pertentangan antara buruh dengan pemodal atau kaum borjuis. Lalu ilmu negara yang kedua, materi ilmu negara, teori ilmu negara yang kedua. Pertama adalah pluralis,
yaitu pandangan yang melihat bahwa negara adalah alat yang netral dari aktor-aktor sosial politik yang menguasai atau mempengaruhi negara itu sendiri. Paham ini menerangkan bahwa tidak ada satu kelompok secara eksklusif mengendalikan terhadap kelompok lainnya, tetapi tak menutup kemungkinan bahwa ada kelompok yang lebih dominan. Kedua, ada kooperatif. Juga disebut kooperatisme adalah sistem organisasi ekonomi politik atau sosial yang melibatkan asosiasi masyarakat ke dalam beberapa kelompok kooperat seperti afiliasi, pertanian, bisnis, etika, buruh, militer, patrones, atau ilmiah berlandaskan kepentingan bersama. Lalu yang ketiga ada strukturalis, adalah metodologi yang unsur budaya manusia harus dipahami dalam hal hubungan mereka dengan yang lebih besar secara sistem menyeluruh atau umum disebut struktur. Lalu yang keempat adalah teori organis, yaitu dominan atau negara, peran negara di sini sangat mendominasi untuk melayani rakyatnya itu sendiri. Lalu dilanjutkan pada materi asal-usul negara. Dari zaman Yunani kuno, ada beberapa tokoh yang menyebutkan asal-usul negara ini. Menurut Socrates, asal-usul negara bukanlah organisasi yang dapat dibuat oleh manusia untuk kepentingan diri sendiri. Lalu, menurut Plato, negara ada karena kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka ragam. Lalu, menurut Aristoteles, negara terjadi karena penggabungan keluarga-keluarga menjadi satu kelompok yang besar. Di zaman Romawi kuno, ada beberapa tokoh yang menyebutkan asal-usul negara, di antaranya adalah Lucretius. Ahli kenegaraan ini mengikuti pola pikir Epicurus, pemikir Yunani muda dari Aristoteles yang memperkenalkan filsafat individualisme. Menurut Lucretius, manusia hidup tidak dalam suatu masyarakat, akan tetapi mempertahankan diri dengan ketersediaan pangan dan sandang yang ada di muka bumi. Dilanjutkan menurut Polybius. Pemikiran Polybius mengenai negara yang terkenal adalah siklus Polybiusnya. Pada mulanya negara berformasi monarki yang kekuasaannya dilaksanakan oleh raja secara turun-menurun. Lalu yang ketiga adalah menurut Cicero, yaitu antitesis dari Lucretius. Cicero mengatakan asal mula kehidupan bernegara tidaklah sama dengan jalan berpikir Lucretius. Cicero mengatakan bahwa asal mula negara adalah sebuah kota yang kemudian melalui sebuah kontrak sosial mempromasi diri menjadi sebuah negara. Dilanjutkan kepada abad pertengahan. Abad pertengahan ini dibagi menjadi dua pemahaman, yaitu pra-Renaissance dan zaman Renaissance sendiri. Tokoh-tokoh di zaman pra-Renaissance adalah diantaranya pertama ada Agustinus, Thomas Aquinas, Marsilius, dan Thomas More. Di zaman pra-Renaissance ini, negara sangat dipengaruhi oleh sebuah agama atau pemahaman dari kepercayaan masyarakat. Jadi sebuah negara sangat terpengaruhi oleh pemahaman-pemahaman agama. Tanpa agama, sebuah negara tidak bisa atau tidak cakap untuk mengatur sebuah masyarakatnya. Karena di zaman ini masyarakatnya sangat lekat dengan pemahaman agama tersebut. Lalu yang kedua di abad pertengahan ini adalah masa pasca Renaissance. Di zaman ini banyak tokoh-tokoh yang membahas mengenai asal-usul negara, di antaranya adalah Niccolo Machiavelli, dan yang kedua ada Jean Bodin, yang ketiga ada Francisco Suarez, yang keempat adalah ada Hugo Gratius, lalu yang terakhir ada Thomas Hobbes. Dilanjutkan kepada masa Aufklärung atau rasionalisme. Yang pertama adalah tokohnya John Locke. Menurut John Locke ini, dalam buku Two Traits of Government, Locke menguraikan cikal bakal konsepnya mengenai pemisahan kekuasaan, terutama dalam bab 12 yang membicarakan mengenai
kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif dari negara, atau biasa kita pahami sebagai trias politika. Yang kedua adalah Montesquieu. Beliau mengembangkan pemahaman dari John Locke. Yang ketiga ada Jean-Jacques Rousseau. Beliau berpendapat bahwa kemerdekaan hanya dapat tegak karena pengakuan persamaan. Kehendak bersama itu merupakan abstraksi dari keseluruhan kehendak masing-masing warga negara. Atas dasar itulah, keadaan yang absolut, tidak terbagi, dan tidak dapat dialihkan berada di tangan rakyat. Keempat ada Immanuel Kant. Menurut beliau, sehubungan dengan negara ini, Immanuel Kant menekankan pentingnya Rechtsstaat atau negara hukum yang meletakkan tugas pentingnya negara untuk menjamin keamanan setiap warga negaranya. Baiklah, mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.